Halo, balik lagi di Bincang Rimang ini episode kedua. Jadi setelah kemarin kita kenalan siapa itu Gagak Rimang, terus yang menginspirasi siapa, sejarah musikalnya gimana, sejarah dia bermain musik dulu kayak apa, terus siapa dream collab-nya gitu kan ya. Nah sekarang kita masuk ke episode kedua, itu ngomongin tentang lagunya. Jadi lagu Gagak Rimang ini kalau kalian cek di Spotify itu udah ada 6. Ada 3 berbahasa Indonesia dan 2 berbahasa Jawa dan 1 berbahasa Inggris. Kita coba ngomongin lagu-lagunya Gagak Rimang tapi sesuai urutan dibikinnya ya, urutan rilisnya. Jadi lagu yang pertama itu adalah judulnya Pelampiasan. Pelampiasan itu lagu yang dibikin tahun 2020 sebenarnya, cuman rilisnya kalau nggak salah 2021, jadi pas pandemi. Pelampiasan ini dia agak unik soalnya dia refnya itu atau chorusnya itu dia punya 2 versi berbeda. Jadi versi yang pertama itu berbeda dengan versi yang kalau nggak salah ada 4 kali ref, jadi yang berbeda itu chorus yang pertama. Nah, jadi lagu ini sebenarnya aku bikin waktu itu untuk bandku yang ada di Jogja. Cuman menurut mereka ini kurang masuk lah ke genrenya bandnya. Jadi nggak diambil. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya karena nggak diambil berarti kan bisa aku rilis sendiri, bisa aku ubah-ubah sendiri, terserah aku. Jadinya ya pokoknya sesuai dengan keinginanku sendiri gitu. Cuman di sini aku masih pengen kayak ngeband gitu. Jadi aku butuh orang yang mendengarkan dan kasih inputan. Jadi aku ngajak temanku yang namanya Arata. Nah, Arata ini salah satu teman SMA aku. Dulu sama-sama SMA di Jogja. Dulu juga vokalis dia. SMA dia jadi vokalis kalau ada band-band kelas gitu. Kebetulan kita satu kelas sampai kelas 2. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya kita beda. Nah, dia di kelas 1 dan kelas 2 itu kalau ada lomba band antar kelas tuh dia jadi vokalisnya. Dia kalau untuk musikalitas ya harusnya dia lumayan lah ya. Buat kalian yang mungkin belum pernah dengerin lagunya Pelampiasan, kalian bisa dengerin di sini ya. Nah, terus kenapa dia unik? Jadi lagu Pelampiasan ini dia punya 2 ketukan yang berbeda. Jadi saat dia verse sampai ke ya cuman verse sama chorus aja, sedikit interlude. Jadi saat verse itu dia ketukannya itu 3/4. Tapi saat dia masuk ke chorus dia sudah berubah menjadi 4/4. Interlude dia juga 4/4. Jadi unik, ada 2 ketukan di sini yang bermain. Terus dia temponya dia kalau buat aku sih cukup lambat ya sebenarnya. Itu ada di 83 BPM. Terus dia scalingnya main di mayor, nada dasarnya ada di E. Jadi kalau teman-teman mau nyoba untuk mainin itu kalau aslinya itu ada di E, tapi kalau teman-teman misalnya kurang tinggi boleh dinaikin, kalau terlalu tinggi juga boleh direndahin gitu. Ya tinggal ngeset itu aja sih. Nah itu nada dasarnya ada di E. Terus dia kalau nggak salah itu 4 menit setengah kalau nggak salah. Jadi yang agak unik ini proses pembuatannya itu dia awalnya, jadi aku udah punya komputer tapi aku belum punya sound card, belum punya audio interface sendiri. Terus karena aku punya lagu ini, liriknya udah jadi, chordnya udah jadi, jadi pokoknya demonya udah jadi, itu aku kasih ke Arata. Aku tanyain mau nggak ngisi buat vokalnya gitu, karena masih pandemi ya, jadi sama-sama kita punya waktu yang agak longgar karena sama-sama kerja dari rumah. Dia mau, terus dia kasih usul karena yang versi yang demonya itu melodi gitar itu ada di belakang sendiri, jadi kayak outro-nya itu adalah melodi gitar. Sama dia dikasih usulan ini melodinya taruh tengah aja, nanti outro-nya itu dia kayak bacain puisi atau sebuah catatan gitu ya. Catatan itu yang bikin dia. Sama Arata dia juga ada perubahan sedikit di verse-nya. Jadi dia ada, makanya kalau kalian cek sebelum sama setelah chorus pertama itu ada perbedaan nada. Nah itu yang bikin juga Arata. Nah di situ dia berimprovisasi lah, di situlah. Bagiku sih aku sangat suka. Sangat suka dengan itu. Terus kebetulan waktu itu belum punya audio interface tadi, jadi kita harus rekaman di studio. Jadi aku cari di sekitar rumah, kebetulan nemu studio rumahan home recording di Pamulang situ. Dia itu ada paket 1 juta, itu sudah recording, mixing, mastering, sama bikin video klip, sama upload di digital platform. Kalau nggak salah itu untuk recordingnya itu dia batasnya 6 jam. Saat di recording itu aku ngambil setengah, jadi 3 jam itu untuk instrumen, terus 3 jam berikutnya itu buat vokal. Jadi kita ada record 2 hari, jadi hari pertama aku cuman record untuk instrumen, sama hari berikutnya pas Arata datang itu dia record vokal. Setelah recording selesai, di mixing sama orang studionya, sekaligus ya ada beberapa revisi lah, terus sekaligus langsung di mastering sama studio home recordingnya. Terus
Habis itu aku hubungin temanku yang ada di Jogja. Jadi dia juga sebenarnya punya home recording juga dan udah mulai dengan beberapa artis lah, beberapa seniman di Jogja. Seniman lokal lah ya, mungkin nggak ada yang tahu juga. Cuman nanti kalau misalnya ada artisnya yang ngeluarin single atau album baru, coba aku promoin juga di sini, bantu temen ya. Nah itu dia, aku tanyain, aku punya lagu nih, kalau misalnya kamu yang uploadin bisa nggak? Bisa. Nah nanti apa nih yang aku dapat nih, gitu kan? Ya ntar paling tak bantu untuk promo di Instagram. Ya udah nggak apa-apa, sekaligus aku bantu teman. Cuman ini aku nggak bayar ya. Ya alhasil dari 1 juta itu aku cuman pakai untuk recording, mixing sama mastering, sama dapat file masternya. Terus hasil masternya itu, WAV-nya itu aku kirim ke temanku yang di Jogja, sama dia di adjust dikit, langsung diupload di digital platform Spotify, YouTube Musik dan lain-lainnya lah. Terus buat menambah konten ya sebenarnya ya, itu aku bikinin video lirik lagu Pelampiasan. Ini ada thumbnailnya di sini, jadi kalian boleh cek sendiri atau mau langsung ke lagunya juga boleh klik di pojok sini. Nah itu dia sebenarnya itu cukup dibantu boosting sama teman-teman. Jadi ada beberapa teman yang mau lah untuk bantu promosi gitu ke teman-teman lainnya gitu. Terus kita juga sebenarnya nggak promo yang banyak-banyak sih, cuman yang penting asal naik 1 gitu ya. Terus sekitar 7 bulan kalau nggak salah, 7 bulan atau 8 bulan, aku lupa pastinya. Jadi masih pandemi kok itu, masih pandemi, cuman mungkin sebelum Delta ya kan sempat agak longgar tuh kan. Itu aku sempat pulang ke Jogja. Pas pulang itu dikabarin bahwa lagu Pelampiasan ini udah ada uangnya. Wih, kok bisa? Padahal kalau kita lihat di Spotify juga nggak, ya paling berapa sih? Nggak sampai 10 lah yang mainin tiap bulan gitu. Paling cuman, bahkan 5 aja kadang-kadang enggak gitu kan. Nggak sampai 5. Terus dia ngabarin bahwa ini udah ada uangnya, mau diambil apa mau gimana. Terus aku cek berapa sih uangnya, itu dapat 700.000, 750 kan kalau nggak salah. Nah setelah aku cek ternyata bener tuh ada uangnya. Ya udah tarik dulu aja, tarik dulu. Terus itu aku bagi. Jadi bagi itu 100 buat temanku yang nguploadin, terus 150 itu buat si Arata, ya buat ganti bensin sama rokok lah dari rumahnya ke Pamulang gitu. 500-nya buat aku karena aku udah keluar duit 1 juta, jadi ya itu untuk balik modal dulu. Walaupun sampai sekarang juga belum balik modal juga sendiri lagi. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting udah sempat dapat 500.000 gitu ya. Ya udah, terus ya alhamdulillah. Cuman kayaknya itu yang paling gede ya sampai sekarang. Yang sekarang pun juga aku belum dapat duit lagi, belum bisa diambil lah untuk ngapa-ngapain gitu. Nah terus mungkin teman-teman bertanya-tanya, itu lagunya tuh tentang apa gitu kan ya. Jadi lagu itu tuh tentang aku. Jadi itu ada cerita yang unik dari kehidupan cinta remaja SMA yang aku alamin. Jadi pas dulu SMA kan di Jogja ya, itu aku pernah suka sama satu cewek. Sebenarnya sukanya itu dari kelas 1. Jadi kan, tapi dia tuh beda kelas gitu loh. Nah kelasnya kan ada banyak ya kalau kelas 1 gitu ya. Kelas 1 ada banyak. Aku ngeliat tuh, cantik juga nih gitu. Kan kayaknya nggak mungkin nih suka sama aku gitu kan. Tapi ya udah aku coba dulu aja. Terus ternyata kelas 2 kita sekelas. Pas kita sekelas, ya udah tuh, terus aku lupa gimana ininya, cuman kita deket ejek-ejekan ya, kayak anak SMA biasa. Cuman kalau bedanya udah SMA tuh udah kelihatan kalau suka gitu kan ya. Tiap kali dia duduk sendiri, kita kan selalu nggak tentu kan, setiap hari kan nggak, pasti beda-beda lah jajarnya tuh siapa, sampingnya tuh siapa itu. Nah pas dia duduk sendiri, dia kayak manggil aku gitu, jadi aku kagak kegeeran lah. Kegeeran untuk duduk sampingnya gitu. Udah deket ya, sampai akhirnya dia bilang suka. Aku kan kayak ketiban durian runtuh ya gitu ya. Wow, aku belum bilang suka gitu, dia udah bilang suka duluan gitu. Mimpi apa ini kan gitu kan. Terus lanjut tuh dari situ tuh, nggak lama terus pokoknya ya sering aku anterin pulang, sering aku temenin sampai ada orang yang datang kayak ceritanya yang di lagu itu. Terus akhirnya aku beraniin diri untuk nembak. Kalau zaman dulu masih nembak ya, masih kamu mau nggak jadi pacarku gitu-gitulah. Beraniin diri, tapi yang pertama dia nolak, nggak usah gitu. Oh ya udah, mungkin belum siap gitu. Coba lagi. Sampai total kalau nggak salah aku hitung udah 7 kali aku nembak. 7 kali jawabannya sama. Oh ya udah, berarti emang nggak mau ke arah pacaran gitu kan. Padahal masih SMA, pacaran apa sih gitu. Nggak bakal kemana-mana juga kan. Ya cuma kan aku seneng aja gitu. Terus lambat laun makin berjarak tuh, makin kita nggak ngobrol, makin ini makin itu. Terus akhirnya aku ngajak ngobrol temen biasa, dia duduk sampingan, jadi temen bangkunya dia. Jadi sebenarnya tuh gimana gitu. Nah itu ntar ceritanya ada di lagu, jadi kalau kalian penasaran bisa cek lagunya aja di sini gitu. Itu cerita tentang lagu Pelampiasan. Nah mungkin nanti kalau kita jumpa lagi minggu depan, kita mau ngobrolin tentang lagu yang kedua ya. Lagunya kalau nggak salah Senjata. Oke, gitu aja. Makasih.